Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang memuliakan jamaah kelas Bahasa Qurani yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian Bahasa Qurani untuk yang sekian kali. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita, kajian kita, ta'lim kita, agar senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah Allah SWT serta ilmu yang bermanfaat. Dalam pertemuan kali ini, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita akan lanjutkan. Silakan membuka bukunya di halaman 79. Di halaman 79 buku Bahasa Arab Qurani Bapak Ibu semua. Di dalam bahasa Arab saya mohon izin untuk menampilkan kita hari ini bahasan kita 15 gitu ya. Dan bahasan kita hari ini adalah tentang jumlah fi'liyah. Jadi prolog yang akan kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu yang muliakan, bahwa arti kata jumlah dalam bahasa Arab itu, jumlah bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu artinya kalimat. Jadi jumlatun itu bahasa Arab. Ya, meskipun bahasa Indonesia punya juga arti kata jumlah, ada kata jumlah. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia arti kata jumlah itu kan artinya adalah gabungan dari beberapa unsur-unsur gitu kan. Penambahan atau pengalian, biasanya kita sebut jumlahnya berapa, totalnya berapa, begitu ya. Tetapi kata jumlah dalam bahasa Arab, jadi jumlah dalam bahasa Arab, apa itu arti jumlah? Arti kata jumlah, arti jumlah. Jadi arti jumlah artinya setiap rangkaian kata yang memberikan pengertian, gitu ya, itu namanya jumlah. Ya. Jadi setiap rangkaian kata yang memberikan pengertian itu namanya jumlah, pengertian yang sempurna, pengertian. Bahkan pengertian tidak sempurna sekalipun itu tetap namanya jumlah, gitu ya. Nah, maka muncullah ada namanya jumlah yang sempurna pengertiannya dan ada yang jumlah tidak sempurna. Jadi setiap rangkaian kata yang memberikan pengertian. Contohnya begini. Kalau kita ada kata dalam bahasa Arab, misalkan kalimatnya adalah, Bapak Ibu, contoh kalimat sempurna. Contoh kalimat yang sempurna. Ya. Allahu khaliqul alam. Khaliqul alam. Khalaqallahu arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il alam. Ini ada dua contoh Bapak Ibu di tengah-tengah kita. Di contoh yang sebelah kiri ini, Allahu khaliqun. Yang kedua adalah arsalallahu Muhammadan. Oke. Arti kata Allah khaliqun, Allah adalah pencipta. Yang di bawah adalah Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kalimat ini arti dari kata Allahu khaliqun adalah Allah Maha Pencipta atau Allah Sang Pencipta. Ya.
Jadi kalau kita lihat rangkaian Allah khaliqun itu 2 kata. Maka itulah yang disebut dengan jumlah. Karena kalimat itu merupakan rangkaian kalimat, rangkaian kata yang bentuk kalimat maksud saya. Kalau saya berikan contoh yang berikut, ya ini kalimat yang tidak sempurna. Contoh kalimat tidak sempurna. Yang dimaksud dengan kalimat tidak sempurna adalah dia rangkaian kata-kata tapi tidak memberikan pengertian. Nggak jelas apa maksudnya. Contoh misalnya, samaun ardun gitu, bahrun. Lalu yang ketiga misalkan contoh yang lain adalah minal masai. Oke, ini 2 contoh nih Bapak Ibu nih. Ada 2 contoh kalimat yang saya buat. Ini di atas itu ada 3 kata, gitu ya, samaun ardun bahrun. Artinya langit, bumi, laut. Yang di bawah dari sore. 2 ini kalimat, gitu ya, 2 kalimat. Tapi kedua-duanya tidak memberi pengertian yang sempurna. Paling tidak dalam artian apa maksud dari kalimat itu yang nggak jelas. Apa yang ingin dari kalimat itu tuh. Jadi kalimat misalnya langit, bumi, laut. Iya, kenapa ada langit, bumi, dan laut? Jadi meskipun rangkaian kata-katanya banyak, tidak jelas. Kecuali bahwa sama langit itu ya benda langit, bumi itu benda bumi, laut itu ya benda laut, gitu kan? Tapi apa maksudnya? Kecuali kalau misalnya Allah menghadirkan langit, bumi, dan laut. Oh, itu kan berarti kalimatnya jelas. Contoh yang kedua bisa minal masa, dari sore. Apa yang maksud dengan dari sore? Apa yang dari sore? Tidurnya kah yang dari sore? Belajarnya kah dari sore? Nah, itu rangkaian kata tapi tidak sempurna pengertiannya. Itu juga kalimat. Nah, sekarang dalam kalimat sempurna, ya, dalam kalimat sempurna, jenis kalimat yang sempurna, dalam bahasa Arab dikenal ada 2. Pertama namanya adalah jumlah fi'liyah, gitu kan? Yang kedua adalah jumlah ismiyah. Baru ini adalah kalimat yang sempurna nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah namanya jumlah fi'liyah, mudah-mudahan bisa dibaca nih Bapak Ibu. Yang kedua adalah jumlah ismiyah. Nah, apa arti jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il, yaitu subjek, pelaku. Itu namanya jumlah fi'liyah. Ya, jadi kalau ada rangkaian kata yang di dalamnya ada perbuatan dan ada pelakunya, gitu, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah adalah rangkaian kata kalimat yang terdiri dari mubtada, ya, pokok kalimat, dan khobar, penjelasnya. Inilah dia 2 kalimat yang dalam bahasa Arab yang sering kita temukan, entah dalam Al-Quran, entah dalam hadis, atau dalam bahasa Arab yang kita temukan kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Jadi mesti kalau dalam bahasa Arab
ya jumlah itu cuma ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bagaimana cara mengenali jumlah? Hari ini kita akan belajar jumlah fi'liyah. Tadi sudah saya mulai. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri fi'il dan fa'il. Selain daripada atau menciri bahwa jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri fi'il dan fa'il, Bapak Ibu bisa menciri gitu ya, cara mencirikan jumlah fi'liyah. Apa? Satu, bila rangkaiannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Atau bila rangkaiannya dimulai dari fi'il atau kata kerja. Itulah cara menciri jumlah fi'liyah. Bapak Ibu kalau bisa memahami artinya tentu hal yang lebih baik. Tapi seandainya misalkan Bapak Ibu belum persis tahu artinya apa setiap kata yang ada itu, cukup jika Bapak Ibu mengenali awal katanya saja. Kalau awal katanya fi'il, berarti jumlahnya fi'liyah. Kalau awalnya isim, berarti jumlahnya ismiyah. Jadi kalau contoh di dalam kalimat misalkan, ayat Quran misalkan, kita kan tahu ya pada pertemuan-pertemuan dulu itu bahwa untuk mencirikan suatu kata itu isim, bagaimana itu caranya? Pertama, jika kata itu depannya alif lam, begitu ya. Yang kedua, jika awalan kata itu akhirnya tanwin, boleh an, boleh in, boleh itu berarti isim. Itu yang dua ciri yang paling mudah untuk menciri isim. Pertama ada alif lamnya, kedua ada tanwinnya. Jadi kalau dua ciri ini, salah satu dari dua ini ada di awal kalimat, maka Bapak Ibu berarti itu namanya jumlah ismiyah. Kalau depannya fi'il kata kerja, berarti jumlahnya fi'liyah. Jadi contoh misalkan kalimatnya begini. Ba'atsallahu ba'atsa Allahu an-nasa yaumal qiyamah. Ada sekian banyak kata ya. Ada ba'atsa Allah an-nasa yaumal qiyamah. Biar panjang kalimatnya, Bapak Ibu cukup lihat depannya. Kata ba'atsa yang ada di awal kalimat itu isim atau fi'il? Fi'il. Berarti kalimat itu namanya fi'liyah. Betul. Jadi sesederhana itu untuk mengenali jumlah itu fi'liyah. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi kalau dalam Al-Quran surah misalkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah disebut khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, Allah telah mengunci. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Awalan katanya khotama. Ternyata khotama itu fi'il. Berarti jumlahnya disebut jumlah fi'liyah. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu cara mengenali jumlah fi'liyah. Lihat aja depannya. Kalau depannya fi'il berarti jumlah fi'liyah. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ya, kita lihat video ini. Apakah jumlah fi'liyah selalu di awal kalimat, di awal paragraf? Ternyata jawabannya adalah tidak. Artinya, apakah jumlah fi'il selalu di awal paragraf? Tidak. Ya. Tapi setiap kali menemukan fi'il baik di awal maupun di tengah ataupun di akhir kalimat,
sepanjang menemukan fiil, maka istilah itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi saya bantu cara memahaminya. Maksudnya begini. Setiap kali Bapak Ibu menemukan fiil, entah fiilnya madhi, mudhari, amr, apapun fiilnya, dia ada di awal, dia ada di tengah, dia ada di akhir, sudah langsung saja disebut itu adalah jumlah fi'liyah. Begitu tuh Bapak Ibu. Perkara bahwa Bapak Ibu memahami artinya, alhamdulillah. Seandainya Bapak Ibu tidak paham artinya, gitu, kata-kata itu tidak paham nih, saya artinya nih, maka nggak apa-apa, sudah bisa untuk mengenali bahwa itu jumlah fi'liyah. Gitu Bapak Ibu. Ya, kita kasih contoh sekarang, misalkan contoh. Bapak Ibu yang muliakan, kita ada 3 contoh nih. Ada 3 contoh nih. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abasa wa tawalla. Terus yang ketiga, khalaqallahu nasa summa hada. Gitu ya. Oke, lihat Bapak Ibu nih. Satu-satu ya, dari atasnya kita urai ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya pada ayat ini, iya betul, pada ayat ini ada berapa kata kerja? 2. 2 ya. 2. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini akan saya kasih tanda ya. Tanda. Oke. Ini yang warnanya orange ini adalah ini. Tuh, Iqra dan Khalaq. Abasa wa tawalla. Ada berapa fiil nih di nomor 2 ini? 2. Ada berapa fiil? Ada 2. Abasa dan Tawalla. Khalaqallahu nasa thumma hada. Darjanya yang disebut di nomor 3. Ada berapa? Khalaqa sama hada. Dan hada. Oke Bapak Ibu perhatikan. Tadi di awal saya sudah menyebutkan setiap kali ketemu fiil, entah fiilnya madhi, entah fiilnya mudhari. Saya ganti yang nomor 2 nih ya. Yang nomor 3 deh. Supaya ada yang beda ya. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtaru. Ya. Perhatikan di nomor ini, nomor 3 ini ada berapakah jumlah fiilnya? 3. Yang pertama adalah yakhluqu. Yang ketiga adalah yakhtaru. Jadi mau ketemu fiilnya madhi, mau ketemu fiilnya mudhari, mau ketemu fiilnya amar, setiap kali ketemu fiil, kata kerja, sudah barang tentu itu merupakan jumlah fi'liyah. Itu Bapak Ibu. Setiap kali ketemu fiil,
Setiap kali ketemu kata kerja, mau bentuk lampau, mau bentuk sekarang, mau bentuk yang akan datang, mau letaknya di awal, letaknya di tengah, letaknya di akhir, semuanya merupakan otomatis ada jumlah, namanya dia adalah jumlah fi'liyah. Begitu tuh Bapak Ibu tuh. Oke. Adakah pertanyaan sampai di sini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar jumlah fi'liyah? Ya, sebelum kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Pak Ustadz, berarti kalau ini nomor 3 ini kita potong dari Allahumma yasa'u wa yakhtar. Tetap aja dia fi'liyah ya Ustadz. Kalau yakhlukunya dihilangkan? Iya, ya, pokoknya kalau apa namanya Bapak Ibu misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dipotong tiba-tiba alladzi khalaq, maka ada jumlah fi'liyah pada khalaqnya. Itu ya. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtaru. Gitu kan? Di situ ada 3 jumlah fi'liyah, ada yakhluqu sendiri, yasha'u sendiri, yakhtaru sendiri. Gitu ya. Kalau dari depan, karena di depannya yakhluqu fi'il, berarti otomatis jumlahnya fi'liyah. Begitu tuh. Kalau kalimatnya bukan fi'il, mungkin ya, coba nanti saya kasih contoh nih. Yang lain ini Bapak Ibu nih, contoh ya yang lainnya. Oke. Contoh yang lain ini kan 3 contohnya udah nih. Oke, Bapak Ibu, saya coba apa namanya kalimat ini. Ar-rasulu yu'allimu wa yuzakki an-nasa wa yahdihim. Oke. Kalau ditanya pada nomor 4 dari awal itu ar-rasul itu isim atau bukan? Atau fi'il? Isim. Isim. Berarti kalau dari depan jumlahnya bukan jumlah fi'liyah. Iya. Ya. Tapi pertanyaannya apakah ada di dalam nomor 4 ini jumlah fi'liyah? Bapak Ibu tinggal cari isim fi'ilnya, ada nggak fi'ilnya? Ada. Ada berapa di nomor 4? Ya. Ya, ada 3. Oke. Berarti jumlah fi'linya di nomor 4 ini ada 3. Yu'alim, yuzaki, yahdi. Baik. Kita lihat Bapak Ibu ke buku, silahkan dicek ke buku halaman 79. Di situ tertulis fi'il plus fa'il. Ya. Fi'il plus fa'il. Ada fi'il disebutnya posisinya di situ. Posisi ya, bukan arti itu ya, predikat. Predikat. Sedangkan fa'il adalah subjek. Fa'il adalah subjek. Begitu. Maka perhatikan, baca dan terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Da'al Qur'anu nasa ilal adabis samiyati. Da'al Qur'anu nasa ilal adabis samiyati. Al-Quran mengajak. Da'a dia mengajak. Jadi Al-Quran mengajak manusia kepada adab yang luhur. Gitu ya. Tuh, nomor 2. Waqad fasadat aqidatun nasi fi tilkal ayyam. Dan sungguh akidah manusia di sehari-hari itu telah rusak. Kata fasadat artinya rusak. Telah rusak itu artinya fi'il kata kerja. Berarti di situ ada fi'il ada kata kerjanya. Nomor 3,
Qala Allah Ta'ala ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka kalian memakan daging bangkai saudaranya? Kalimat di dalam petikan nomor 3 ini, kata yuhibbu itu fi'il. Tadi saya katakan kalau ada fi'il berarti itu ada jumlah fi'liyahnya. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu cara mengenali jumlah fi'liyah itu yang penting ada fi'ilnya. Kalau kita lihat dalam tampilan itu kata yuhibbu itu fi'il. Bahkan kalau dari awal juga tuh qala itu kan fi'il. Ya, qala juga fi'il. Baik. Bukan yuhibbu saja itu ada fi'ilnya di situ ya. Kata yakul juga fi'il. Oh berarti itu di dalamnya jumlah fi'ilnya itu kadang-kadang ada di awal kalimat, kadang-kadang ada di tengah kalimat, kadang-kadang ada di akhir kalimat. Pokoknya setiap kali ketemu fi'il langsung saja itu dia jumlah fi'liyah. Tuh gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut nomor 4. Perhatikan nomor 4. Sholal muslimuna fil masjid. Orang-orang Islam itu sholat di masjid. Kata sholat kata kerja atau fi'il. Gitu ya, fi'il. Sholal muslimuna fil masjid. Oh, sholat itu fi'il. Berarti kalau dilihat dari awal jumlah ini, kalimat ini disebut kalimat fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mengapa? Sebab fi awalannya fi'il. Itu namanya jumlah keseluruhan namanya jumlah fi'liyah. Nomor 5, yata'awwadus shaimuna sabr. Gitu ya. Orang-orang yang berpuasa itu yata'awwad membiasakan as-sabra kesabaran. Awal fi'ilnya, awal kalimatnya fi'il. Oh, berarti jumlahnya fi'liyah. Jadi, dari sekian banyak contoh itu, Bapak Ibu, sederhananya mengenali jumlah fi'liyah itu, pokoknya kalau ada fi'il, apalagi di depan gitu, di depan, di awal, tiba-tiba fi'il itu, ya udah mesti jumlahnya namanya jumlah fi'liyah. Seandainya pun di depan bukan fi'il, lihat aja ke tengah. Adakah fi'ilnya? Kalau ada fi'ilnya, berarti itu jumlah fi'liyah yang ada di tengah. Gitu ya. Oke. Penjelasan, mari kita lihat penjelasan. Setiap kata yang dicetak biru, cuma nggak kelihatan cetak birunya itu. Ya. Oke, saya bantu nih. Ini nomor 4 yang tampil di layar Bapak Ibu nih. Sholal muslimuna fil masjid. Itu yang dimaksud cetak biru menurut penulis ini adalah kata al-muslimun tuh. Cuma buku kita kan kelihatan ini fotokopian semua nih. Jadi nggak kelihatan mana yang biru, mana yang hitam banget. Ada hitam, rada-rada hitam gitu ya. Nah, al-muslimuna itu adalah isim yang dicetak biru maksudnya tuh. Ya ta'awadus shaimuna, kata as-shaimuna gitu ya, di layar yang ada di Bapak Ibu ini, itu adalah kata yang bercetak biru. Maksudnya itu. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Setiap kata yang dicetak biru berfungsi sebagai pelaku atau subjek dan disebut dalam bahasa Arab namanya fa'il. Namanya fa'il. Ya. Dari perbuatan atau fi'il yang berada sebelumnya. Jadi kalau tadi kalimatnya sholal muslim, yang sholat siapa? Yang sholat ya orang-orang muslim. Berarti orang muslim adalah sebagai pelaku daripada sholat itu. Nah pelakunya dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, tata bahasa Arab namanya fa'il. Tuh begitu maksudnya. Ya ta'awadus shaimuna, orang yang berpuasa itu membiasakan
sabar. Membiasakan diri bersabar. Nah, pertanyaannya, yang membiasakan diri itu siapa? Membiasakan diri itu perbuatan. Oh, yang membiasakan adalah so'imun. Berarti so'imun, orang-orang yang berpuasa itu sebagai pelaku. Di dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, pelaku itu namanya fa'il. Tuh, gitu. Nomor 3, yang di dalam kurung nih ada nih. Fa'il dalam contoh-contoh di atas diberi harokat dhammah akhirnya. Termasuk pada jamak mudzakkar salim. Jadi sebagai fa'il pada contoh nomor 4 tadi di atas, nomor 5 juga ya ta'awadus shaimuna itu di atas tuh kata-kata shaimun itu taunya dhamma dari mana nih menurut penulis ya. Jadi pada kata mimnya itu shaimuna. Jadi akhir dari kata shaim itu kan mimnya itu ya. Shaimuna. Sedangkan wawun nun itu kan menunjukkan banyak ya. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau orangnya banyak, cirinya fa'il itu una bukan ina. Muslimuna bukan muslimina. Baik, selanjutnya kata-kata pengganti isim yaitu dhamir ya, kata ganti dhamir itu atau isim mausul kata sambung walaupun berfungsi sebagai fa'il tetap diberi harokat apa adanya alias tidak berubah seperti pada contoh-contoh berikut. Ayo Bapak Ibu kita lihat nih. Ya, nomor 1 Buning, baca nomor 1 Buning. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan benar. Jadi yang mengutus siapa? Allah. Perhatikan, ulangi lagi nih. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan benar. Di kalimat yang barusan, terjemah yang barusan itu, yang mengutus siapa? Kami. Kami, Allah. Kami, ya kami. Jadi kamilah itu yang jadi fa'il. Ya, yaitu pada kata na, pada arsal. Arsalnaka, arsal mengutus, na kami, ka engkau. Kami telah mengutus engkau. Nomor 2, Bumi Kulsum. Bumi Kulsum, ayo dibaca Bumi Kulsum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Iya. Fa'in, maka jika. Tuh artinya tuh. Fa'in, maka jika. Khiftum, kalian takut. Khawatir. Alla ta'dilu, kalian tidak berbuat adil. Fawahidah, maka satu saja. Fa'in khiftum, maka jika kalian takut. Alla ta'dilu, kalian tidak berbuat adil. Fawahidah, maka satu saja. Jadi kalau khiftum, kalian takut. Takut kan kata kerja tuh, takut kata kerja. Yang takut siapa? Kamu. Ya, kalian. Kamu. Tum itu tum. Berarti tum itu fa'il. Tum itu fa'il. Alla ta'dilu, kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil kan kata kerjanya. Yang tidak dapat berbuat adil itu siapa di situ? Kamu sekalian. Kalian. Yang ditunjukkan oleh huruf wawu tuh. Wawu tuh. Tuh berarti ta'dilu fi'il, pelakunya wawu, artinya kalian banyak. Kalian banyak. Khiftum, kalian takut. Khif itu fi'il madhi, fi'il, tumnya itu adalah tumnya fa'il. Baik, kita teruskan lanjutkan nomor 3. Silahkan nomor 3. Selanjutnya adalah Bu Sri Aryuni. Yas'alu mazayun tikuna. Iya, itu artinya
Yas'alunaka, mereka bertanya bertanya kepadamu kepadamu akan apa yang diinfakkan. Apa yang diinfakkan? Mereka bertanya kepadamu. Yang bertanya siapa? mereka. Benar, mereka. Berarti pelakunya mereka itu ya. Ya, Pelaku itu bahasa Arabnya apa tadi? fa'il. Fa'il. Iya, fa'il. Jadi fa'il itulah kata kamu, apa mereka itu kata yasaluna mereka itu. Madza yunfikun, apa yang mereka infak. Infakkan. Perbuatannya apa? Infak. 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 Yang berbuat siapa? Mereka. Mereka. Berarti yang jadi fa'il yang mana? Mereka. Mereka itu di sini apa? Waw nun. Iya, waw nun. Wow. Ya, Wow. wawu. Ya. Yang ada aja di situ wow. Oke, betul. Lanjut. Coba baca Bu nomor 4 ya. Bu Ana hadir nggak Bu Ana? Coba Bu Ana baca boleh. Bu Ana nomor 4. Oke. Kalau belum, Bu Ana, Bu Hatis. Ayo Bun, bacakan Bu nomor 4 Bun. Fakat kafaral ladzina qalu. Ya baik. Oke. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan. Nah, gitu ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka telah mengatakan. Kata kerjanya ada berapa di sini? Allazina. Apa? Kata kerjanya ada 2. Ada 2. Yang pertama apa ya? Kafaro sama kolu. Yang pertama kafaro, bukan kafaru, kafaro. Kafaro. Yang kedua apa? Kolu. Qalu. Betul. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sungguh telah kafir orang-orang yang. Jadi yang telah kafir siapa? Telah kafir siapa? Nah, orang-orang yang itu di situ tulisannya apa? Allazina. Kalau gitu, karena pelaku yang kufur itu orang-orang yang, yaitu alladzina, nama lainnya, kalau gitu alladzina namanya apa? Fa'il. Fa'il. Qalu, mereka mengatakan. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan? Bahasa Indonesianya dulu, siapa yang mengatakan? Saya ulang lagi ya. Telah kafir orang-orang yang mereka telah mengatakan. Yang mengatakan siapa? Mereka. Kafaro, orang kafir. Mereka. Kafir. Mereka. Nah, kata-kata mengatakan itu yang mana? Laqad. Qalu. Mengatakan. Jauh. Qalu. Mereka mengatakan. Betul nggak? Qalu mereka mengatakan. Betul, Pak. Betul. Oke. Jadi apa yang mereka lakukan? Coba sebelum itu tafsiran namanya. Saya ulang lagi ya. Ayo Bapak Ibu perhatikan nih supaya jelas nih. Nanti itu kalau apa itu tafsiran namanya. Coba terjemahan, perhatikan terjemahannya. Saya terjemahkan dari awal. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka telah mengatakan. Jadi kalau kafaro fa'ilnya allazina. Setelah itu kata qalu, mereka mengatakan. Oke, itu sampai situ dulu tuh, nggak usah kemana-mana tuh. Kafar qalu, mereka mengatakan. Saya tadi bertanya apa perbuatan mereka? Mengatakan. Pertanyaannya siapa yang mengatakan? Orang kafir. Mereka. Orang kafir itu yang mengatakan. Itu namanya. Oke, itu tafsiran namanya. Saya tanya yang ada di kalimat. Yang mengatakan siapa? Mereka. Yang tanya siapa? Mereka. Mereka itu di situ mana? Kata qalu itu mereka itu wow. Kalau ditanya lanjutan, mereka di sini siapa? Baru Ibu jelaskan itu orang-orang kafir. Gitu maksudnya. Itu baru namanya tafsiran. Ya,
Jadi kalau ditanya langsung aja pada yang ditanya. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya tuh, mana fa'ilnya qalu? Ibu menjawab orang-orang kafir. Ya salah. Harusnya jawabnya mana fa'ilnya qalu? Wawu. Wawu itu artinya apa? Mereka. Lalu kalau ditanya siapa yang dimaksud mereka? Nah, ibu jelasin yang dimaksud mereka adalah orang-orang Kafir. Nah, itu begitu tuh urutan tuh. Ya, jangan buru-buru orang-orang kafir. Nah, kita bukan sedang belajar tafsir, tapi sedang belajar menerjemahkan dengan kaidah bahasa Arab. Nanti tafsir itu lanjutannya. Memang berangkai. Nah, supaya ibu-ibu paham dulu itu ya. Jadi sampai situ, maksudnya paham kan ya? Oke, lanjut nomor 5 nih. Silakan Ibu Ati, baca Ibu Ati. Allahi yasjudu man fis samawati wal ard. Iya, betul. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kan begitu ya? Jawabannya ya? Oke. Telah kepada Allah bersujud. Kepada Allah bersujud siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Saya ulangi lagi nih. Kepada Allah bersujud siapa yang ada di langit dan di bumi. Gitu ya. Terjemahannya sederhana ya. Bapak Ibu, kata kerjanya yang mana? Man. Yasjudu. Yasjudu. Kata kerjanya Yasjudu. Yasjudu. Ada petikan ayat ini yang bersujud itu siapa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kepada Allah bersujud siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Tadi saya tanya fiilnya mana? Yasjudu. Pertanyaan kedua, fa'ilnya mana? Man. Betul, fa'ilnya man. Man itu siapa? Iya. Saja. Saya nanya, man itu siapa? Iya. Apa saja yang bersujud. Ya, apa arti kata man? Siapa? Apa saja. Sambung bukan, Pak? Apa Bun? Siapa Isi saja? maf'ul bukan? Oh ya, wujudnya itu benar, wujudnya isi mausul. Jadi boleh fa'il itu datang dari isi mausul. Boleh. Contohnya ini dia contoh. 1 sampai 5. Pahamkah Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan? Alhamdulillah. Ada yang tanya, berarti aman katanya. Nanya yang mau tahu Ustaz. Pak Pur mau nanya? Boleh Pak, silakan Pak. Bisa mana saya anak. Ini Ustaz, ini kalau belajar ya, sebentar. Bagaimana caranya kita biar apa ya, mudah mengingat istilah-istilahnya gitu Ustaz dalam bahasa Arabnya. Benar itu. Itu masalah tersendiri tuh Pak Faiz. Makanya saya sih saya pernah membuat cara gitu ya. Itu kan mesti diingat ya gitu Pak, istilah-istilah itu ya. Makanya mungkin sekitar setahun 2 tahun yang lalu saya pernah membuat catatan-catatan buku lah, isi buku itu yang isinya itu istilah-istilah tuh, istilah-istilah. Dan kadang kita nggak, saya buat seperti kamus alfabetik dari A B C D E F terus sampai Z. Jadi istilah kalau Bapak Ibu tuh pengen misalnya ketemu fa'il, cari di huruf F. Terus apa itu pengertian fa'il, apa contohnya. Itu saya buat itu karena melihat merasakan ada yang Bapak Ibu tuh susah mencari ini apa maksudnya. Kalau ketemu fa'il itu apa sih fa'il? Buku saya namanya Kamus Istilah Bahasa Arab. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah punya tuh. Pak Pur pernah punya ya? Ada Bapak Ibu yang pernah memiliki buku saya itu kan yang salah satunya buku Muyasar ya. Buku yang covernya itu kuning. Oh, ada.
Ya, Pak Takdir tuh punya Pak Takdir ya, Pak Ya Takdir. Ustaz, ada hijau, putih, kuning semua punya saya Ustaz. Semua ada. Itu Pak Komplit. Takdir lengkap semua punya. Nah, Pak Iya. Takdir, kalau yang putih itu salah satunya ada warna putih yang batik-batik itu. Ya, Itu yang batik. punya Kamus Istilah Bahasa Arab. Ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Kamus Istilah Bahasa Arab. Itu dibuat dalam rangka ingin membantu Bapak Ibu yang ada kesulitan dengan istilah-istilah. Gitu ya. Benar. Sebab gini Pak Pur, kalau saya katakan fa'il itu subjek, Pak Pur ya, kalau saya katakan susah lah itulah mengingatnya, saya katakan misalnya kalau gitu sama aja istilah subjek. Nanti istilah subjek itu ternyata bukan fa'il saja. Kata yang lain juga nanti ada yang subjek tapi bukan fa'il. Itu problemnya ketika kita apa ya? Kalau saya membahasakannya bukan kesulitan bahasa Arab, tapi keunikan dan keistimewaan bahasa Arab yang begitu detail, begitu rinci istilah-istilahnya itu. Jadi Pak Pur mohon bersabar aja ya. Terima kasih, Tat. Jadi, atau nanti kalau sudah ketemuan lagi, mudah-mudahan buku saya itu bisa membantu Bapak Ibu. Baik. Jadi kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi nih. Ya, ada yang bertanya yang lain? Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Bapak Ibu perhatikan halaman 81. Halaman 81 di buku Bapak Ibu Tadribat. Ya. Tadribat. Saya akan bacakan contohnya saja, nanti silakan dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu ya. Ayo kita lihat. Nomor 1 nih. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima takfuruna, mengapa kalian kufur, ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kalian talbisuna, kalian mencampur adukan al haqqa bil batil, hak dengan batil, wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haq, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Coba Bapak Ibu, dari ya ahlal kitab dari awal itu sampai dengan terakhir ta'lamun, coba temukan ada berapa fiil kata kerja. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Asrina, ada berapa Bu Asrina? 5, Ustaz. Ya, kalau Bu Asrina sih sebenarnya ada 1 ya, cuma fiilnya di ayat ini ada 5 ya. Baik, selanjutnya ada 5 tadi ya, boleh temukan di antaranya Bu Farida Aryani. Ibu Farida Aryani, Bun, sebutkan di antara 5 yang disebutkan di Bu Asrina tadi, mana sih fiil-fiilnya Bun? Ayo. Bentar Pak Guru, bentar Ustaz. Bentar dulu ya, saya tunggu ya. Takfuru 1. Takfurun 1. Tashhadun 2. Aduna 2. Talbisun 3. Tuna 3. Taktumun 4. Tuna 4. Ta'lamun 5. Oh, luar biasa. Ih, luar biasa semuanya ini ya. Ternyata tepat sekali penyebutkannya. Mari kita coba dalami lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Apa ini? Bapak Ibu. Takfuruna tadi disebut takfuruna itu fiil. Takfuruna artinya kalian mengingkari. Coba Bapak Ibu boleh temukan kata kalian mengingkari. Siapa yang mengingkari?
Kalian. Kalian. Nah, yang menunjukkan kata kalian itu yang apa itu? Wow. Wow. Fa'ilnya wow. Wow. Tashhaduna kalian menyaksikan. Pertanyaannya siapa yang menyaksikan? Kalian. Kalian. Yang menunjukkan kalian itu di sini apa? Wow. Wow juga sama. Fa'ilnya wow. Talbisuna kalian mencampur adukan. Wow Siapa juga. adukan? Kalian. Yang dimaksud kalian di sini huruf apa? Wow. Wow. Berarti fa'ilnya? Fa'ilnya wow kalian. Iya, itu dia seperti itu. Saya kira jadinya itu bisa diterapkan kepada ayat-ayat yang selanjutnya. Tapi coba lihat gitu ya. Paling bawah nih. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Coba temukan ada berapa fiilnya di ayat ini, Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. 4 Ustaz. Baik, yang lain? 5. Oh, ya, bukan paling bawah ini mah di halaman 81. Wa in qala Ibrahim ya Ustaz. Iya, lah itu dia tadi yang kita baca. Ayo qala Nah, Ibrahim. itu, yo ada berapa fiil itu? 4. 4, betul 4. 4, ya. Berarti yang pertama apa? Qala. Kalau qala fiilnya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Berarti fa'ilnya mana? Ibrahim. Fa'ilnya Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau ya Allah. Ij'al, itu fi'il tuh. Ya, fi'il. Fa'ilnya mana? Kalau kelihatan fa'ilnya ibu-ibu, bapak-bapak yang memperlihatkan seperti contoh ini nih, berarti namanya fa'ilnya subjeknya disembunyikan. Yaitu engkau Allah. Baik ya Ustaz. Iya, jadi engkau Allah. Ij'al, di dalam kata ij'al itu ada pelaku, ada domir anta, yaitu di sini maksudnya Allah sedang meminta kita. Ya Allah, kau jadikan, gitu kira-kira. Maka dengan kata warzuq, ya Allah berilah rizki. Ya Allah, engkau berilah rizki padaku. Ya Allah, engkau anugerahkan rizki kepadaku, kepada ahlahu, pada penduduknya. Fiilnya warzuq, fa'ilnya berarti itu yang tersembunyi di sini. Tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ada satu lagi amanah, itu juga fa'ilnya tersembunyi. Gitu. Siapa saja dia yang beriman, dianya disembunyikan siapa saja dia. Gitu. Baik. Nah, selesai itu, karena ini tinggal membaca ayat-ayat saja. Saya kira itu Bapak Ibu bisa berlatih sendiri di sini, gitu ya. Berlatih sendiri di sini. Ada baiknya kita akan lanjutkan di halaman 83 sekarang. Perhatikan di nomor dal ini, Bapak Ibu tampak di layar kita. Walladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على
Dialah Allah yang arsala mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar, yudhirahu ala dini kulli agar Allah menangkan agamanya atas agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci. Jadi yang benci siapa? Orang-orang musyrik. Walau karihal musyrikun itu fiilnya yang mana? Fiilnya kariha. Fiilnya kariha, betul. Kariha. Ya kariha tadi orang-orang musyrik. Nanti kalau fiilnya kariha, fa'ilnya mana? Wow. Nah, di sini bukan wawu semuanya. Wawu itu kalau ada di dalam fiilnya saja, ibu-ibu. Kalau al-musyrikun ya semuanya al-musyrikun. Itu. Ini nih maksudnya nih. Coba saya izin mau menampilkan ini, Bu. Apa? Nih, contoh nih Bapak Ibu. Kita perhatikan sini ya, Bapak Ibu nih. Nih, kita membedakannya nih Bapak Ibu nih. Perhatikan perbedaan berikut ini. Perbedaan. Berikut. Perhatikan Bapak Ibu, ada contoh hum yu'minuna sama contoh amanal muslimuna. Bapak Ibu perhatikan nih, yang sebelah kanan sebelah kiri, ya, al muslimuna sebelah kanan, yu'minuna sebelah kiri, ya, ujungnya sama-sama wawun nun ya. Perbedaannya dari sisi wujud kata apa tuh sebelah kanan sama sebelah kiri? Sama Kalau al-muslimun Amanah. Oke, sekarang saya maksudkan begini. Gitu ya. Kata al-muslimun itu isim atau fi'il? Sim. Isim. Betul. Kalau yu'minuna sebelah kiri isim atau fi'il? Fiil. Jadi Bapak yang lain sudah terwakili sama suaranya Bu Rita, alhamdulillah ya. Jadi jelas nih siang. Tadi Bu Rita sudah ngomong bahwa aman al-muslimuna itu apa tadi? Isim. Kalau yu'minuna? Fiil. Fiil mudhari'. Fiil. Sekarang amanal muslimuna. Amanah itu isim atau fi'il? Fiil. Amanah fiil. Iya, fi'il amanah itu. Kalau ada fi'il, berarti ada fa'ilnya? Iya. Iya. Fa'ilnya kata amanah itu yang mana? Al-muslimun. Nah, fa'il dari kata amanah semua al-muslimun tuh sebrokotan tuh al-muslimun tuh. Segumpulan al-muslimun itu semuanya itu satu kata itu al-muslimun itu fa'il. Gitu ya Ibu ya. Al-muslimuna itu karena al-muslimuna itu isim. Sekarang berarti ke kiri. Yu'minuna. Yu'minuna. Gitu ya. Atau saya rubah aja hubnya nih, katakan yu'minuna billah. Yu'minuna billah. Kata yu'minuna billah. Fiilnya mana? Yu'minuna. Ya. Yu'minuna. Kalau ada fiil berarti ada fa'ilnya? Ya. Mana fa'ilnya yu'minuna? Billah. Billah pada Allah. Pada Allah. Apa sih artinya yu'minuna billah? Beriman kepada Allah. Kepada Allah. Belum lengkap. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Betul-betul. Mereka beriman kepada Allah. Berarti yang beriman itu siapa? Mereka. Jadi kalau kata kerjanya beriman, yang beriman itu mereka atau Allahnya?
Mereka. Mereka. Berarti fa'ilnya mereka atau Allah? Wow. 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 Jadi fa'ilnya mereka. Di mana disebutkan mereka itu di dalam kalimat ini? Wow. 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 Jadi kalau pada fi'il, perhatikan sebelah kiri, fa'ilnya itu wawu. Pada kalimat di atas adalah wawu. Adalah dhamir wawu. Fa'il pada kalimat di atas adalah al-muslim. Gitu, wow. Gitu Bapak Ibu tuh. Jadi kita cara membedakannya ya, insya Allah nih. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu lihat halaman 84 di sebelah kiri. Halaman 84 sebelah kiri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan. Ya, mengatakan. Apa yang Rasulullah katakan? Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Jadi gini Bapak Ibu, Rasulullah kalau sedang mendapatkan nikmat itu beliau berucap Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang kebaikannya itu sempurna. Sempurnalah kebaikannya. Tatimmu sempurna, itu fi'il mudhari' itu. Tatimmu sempurna. As-salihat kebaikan-kebaikannya. Kalau Rasulullah ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kurang menyenangkan dalam hati beliau, seandainya ada ketemu sesuatu yang tidak senang, maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi Rasulullah itu ditimpa senang, ditimpa sedih, tetap ucapannya alhamdulillah. Itu Rasulullah tuh. Apa artinya alhamdulillah alladzi tatimmus shalihat? Segala puji bagi Allah yang kebaikan-kebaikannya itu sempurna, yang sempurna kebaikan-kebaikannya. Apa artinya alhamdulillahi ala kulli hal? Itu ya. Artinya segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Mungkin sekarang saya lagi merasa susah, kira-kira begitu, kira-kira maksudnya. Sekarang susah, tapi kan itu masih anugerah Allah. Masih ada orang keserempet beca, terluka kakinya. Apa katanya? Untung cuma keserempet beca. Padahal udah keserempet beca, udah berluka tuh. Untung keserempet beca. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ya. Ala kulli hal. Segala puji Allah pada semua keadaan. Mungkin sekarang saya lagi susah, tapi kan Allah sudah berikan anugerah saya yang banyak di luar kesempatan seperti itu. Dan boleh jadi di situ bermaksud musibah yang kita terima ini dalam ilmunya Allah, sesungguhnya musibah itu boleh jadi adalah kebaikan untuk kita nantinya. Gitu. Sekarang mungkin kita susah, tapi dengan cara itu kita mungkin akan mendapatkan kebaikan. Ada orang sakit tiba-tiba misalkan sakit rematik, sakit encok, sakit apa tuh. Akhirnya dia tahu, oh ternyata kalau sakit encok itu penyebabnya ini. Akhirnya dia memperbaiki pola makan, pola minumnya, dan setelah itu dia insya Allah jadi pulih. Jadi ada penyakit, di belakangnya ada manfaat. Dan penyakit itu berarti sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita. Maka ucapannya alhamdulillah ala hal. Baik, nomor 1 di atas. Alhamdulillahillati tatimmus shalihat. Tatimmu itu fiilnya. Tatimmu itu fiilnya. Berarti fa'ilnya tatimmu itu yang mana Bapak? Alhamdulillahillati tatimmus shalihat. Tatimmu itu fiil. Pertanyaannya mana fa'ilnya? As-solihatu. Ada as-salihat, ada allazi, ada Allah. Jadi yang betul yang mana? Fa'ilnya. Namanya fa'il itu
Pertama mesti isimnya saya tulis sebut sini Bun. Ciri-ciri fa'il. Saya tulis di sini. Ciri-ciri fa'il. Pertama, isim. Bunyi akhirannya rafa. Di antara rafa itu adalah dhamma. Terletak setelah fi'il. Menunjukkan sebagai pelaku. Jadi ciri-ciri atau syarat-syarat fa'il itu pertama ibu mesti ketemu isim. Cari isim dulu. Lalu bunyi akhirannya rofa, biasanya dhammah. Terletak setelah fi'il. Jadi nggak ada fa'il yang sebelum fi'il. Harus fi'il dulu baru fa'il. Terus menunjukkan sebagai pelaku. Itu baru ciri-ciri fa'il. Jadi kalau kali tadi alladzi tatimmus shalihat, mungkin ibu mengatakan alladzi itu. Tapi alladzi kan sebelum tatimu. Allah kan sebelum tatimu, sebelum fi'il. Berarti bukan fa'il dia. Sebab namanya fa'il harus didahului terlebih dahulu oleh fi'il. Harus ada fi'ilnya dulu, baru belakangan datangnya fa'il itu. Kira-kira gitu tuh Bapak Ibu ya. Hari ini kita sudah bincang banyak tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan Fa'il. Betul. Fi'ilnya apa untuk membentuk jumlah fi'liyah itu, Bapak Ibu? Fi'il apa yang bisa membentuk jumlah fi'liyah? Aja. Ada fi'il ya. Iya, fi'il madi bisa? Bisa. Fi'il mudhari? Bisa. Fi'il amr? Bisa. Bisa. Letaknya apakah mesti di depan? Tidak. Baik, tidak terasa berakhir sudah pertemuan kita di hari ini. Bapak Ibu yang muliakan, kita tadi bicara tentang fi'il dan fa'il. Mudah-mudahan ada yang terserap di situ dan praktiknya bisa Bapak Ibu di ayat-ayat Al-Quran yang ditemukan di mana saja, silahkan itu menjadi bagian daripada pelatihan. Insya Allah nanti bahannya akan kami share. Mari kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta atubu ilaik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.